Oke, 97,4 Sonora Yogyakarta. Selamat pagi Sobat Sonora. Di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu, tepatnya di tanggal 30 Juni 2021. Saya Lina Puspita kembali hadir menemani Sobat Sonora, dan kali ini kita ketemu di program Teras Kota. Kita akan ngobrolin seputar kesehatan, dan setiap hari Rabu kita hadirkan dokter-dokter dari Rumah Sakit Sarjito. Seperti pagi hari ini sudah hadir di kesempatan kali ini ada dokter ada Eugenus PY Ganap SPOG. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Lina. Selamat pagi, pendengar Sonora semuanya. Ya, Ya, kita salam sapa. sehat ya. Gimana? Salam sehat semua ya. Ya, selamat sehat semua juga untuk Sobat Sonora. Selamat pagi, Dokter Pio. Selamat pagi. Dokter Pio, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol selama 1 jam ya dokter ya. Dan kita juga mengundang untuk sahabat sonora bergabung di pagi hari ini. Silakan yang mau tanya-tanya bisa gabung di 0817 5483 200. Dokter Pius kali ini akan membawakan tema vaksin COVID-19 untuk ibu hamil dan menyusui ya dokter ya. Betul sekali ya. Oke, dokter langsung saja nih dokter, tentang tema di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa selamat pagi semua pendengar Sonora dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita ingin semacam memberikan informasi terbaru nih, informasi yang sangat penting, sangat baik yang ditunggu oleh banyak ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kemarin kan orang nanya nih, saya mau ibu hamil, kan banyak sekali pertanyaan. Saya mau vaksin dok, sudah aman belum? Bahkan ada pasien-pasien kita juga baru program hamil aja sudah was-was mau vaksin gitu kan. Jadi kalau saya vaksin sekarang, nanti saya bisa program hamil nggak? Nanti kalau saya hamil harus suntik kedua, bagaimana kan gitu kan? Nah ini ada berita terbaru, jadi dari WHO sudah mengatakan bahwa vaksin COVID ini aman untuk ibu hamil. Bahkan kami ada pengurus pusat Persatuan Obstetri and Ginekologi Indonesia, itu juga sudah merilis baru kemarin tanggal 22 Juni bahwa vaksin COVID ini nih bisa diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, tentunya kita mulai berpikir ibarat kata kenapa kok dulu nggak boleh sekarang boleh kan? Kadang kan banyak sekali pertanyaan. Saya Ya. sering di chat saya banyak sekali pasien-pasien juga menanyakan aman nggak nih dok, saya dilakukan vaksinasi, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, ya. Jadi dari hasil yang ibarat kata tentunya WHO dan PPPOGI juga tentunya mereka sebelum mengatakan memperbolehkan, tentunya sudah dilakukan semacam survei yang dalam jangka waktu tertentu dan tentunya dilihat antara manfaat dan madorot kalau kita istilahnya istilah muslimnya antara manfaat antara kemanfaatan dan risiko yang ditimbulkan dari vaksin tentunya lebih banyak manfaatnya. Nah, sehingga vaksin ini diharapkan bisa dilakukan oleh ibu hamil karena bagaimanapun kita bisa katakan bahwa ibu hamil ini ada dalam suatu kelompok yang istilahnya mempunyai risiko tinggi gitu ya. Jadi bahwa ibu hamil itu tuh hati-hatinya adalah apabila dia terkena COVID, hati-hati risiko gejala beratnya cukup tinggi, kejadian gejala beratnya cukup tinggi, risiko ya terburuknya sampai kematiannya juga cukup tinggi, ya kan? Kayak kita mengenal kalau mungkin Mbak Lina atau teman-teman pernah mendengar ada yang saya COVID tapi saya nggak ada gejala, itu mungkin yang masuk yang tanpa gejala. Ada juga orang yang gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Nah, yang ibu hamil ini nih punya semacam risiko untuk menjadi gejala beratnya cukup besar. Nah, kemudian efek juga risiko-risiko dari adanya kondisi COVID pada ibu hamil ini adalah seperti risiko harus dia perawatan intensif yang lebih lama di ruang yang butuh pengawasan khusus, tentunya juga penggunaan ventilator, terus juga risiko persalinan prematur juga meningkat ya, dan juga komplikasi-komplikasi kehamilan itu macam-macam. Sehingga dengan melihat itu semua sangat disarankan untuk ibu hamil ini segera melakukan vaksinasi. Itu prinsip utamanya. Namun tentunya kita juga melihat secara luas, ini kan secara mikro ya, melihat secara kondisi ibu hamil, kita apabila ingin mulai
keluar untuk membentuk herd immunity atau kekebalan imunitas memang harus 70% seluruh warga Indonesia ini tervaksinasi. Sehingga diharapkan ini suatu angin segar atau harapan agar kita bisa keluar dari kondisi pandemik COVID-19. Nah, sehingga tentunya pemerintah Presiden Jokowi saat ini kan mulai menggenjot nih, ada yang program 1 juta vaksin per hari segala macam. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah makin banyak yang tervaksin, nah, sehingga bisa memberikan istilahnya kekebalan di suatu komunitas atau di suatu negara, di negara kita Indonesia. Nah, itu adalah sekilas info kenapa vaksin ini mulai di istilahnya ya sudah disasar. Awalnya kan dulu waktu awal pertama kali vaksin tuh saya masih ingat sekitar tanggal 13 Januari 2021 yang pertama divaksin adalah Pak Jokowi, kemudian dari Menteri Kesehatan waktu itu ada Raffi Ahmad juga tanggal 13. Saya ingat tanggal itu karena saya tanggal 14 Januarinya yang divaksin pertama gitu ya. Waktu itu di Sarjito saya hari pertama vaksin, saya kebetulan divaksin tanggal 14 Januari dan artinya dari sekian waktu berjalan ini akhirnya kan awalnya untuk tenaga kesehatan, kemudian meluas untuk lansia, aman kan. Nah, sekarang ini juga dikatakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu juga aman, bahkan sekarang anak-anak pun sudah mulai disasar, umur-umur 12 tahun sampai 18 tahun adalah anak-anak yang sudah mulai bisa menerima vaksinasi. Jadi awalnya dari kelompok yang mungkin kecil, maksud saya tenaga kesehatan, kemudian makin meluas ke lansia, terus kelompok yang berisiko. Nah, sehingga diharapkan 70% warga Indonesia bisa segera tervaksinasi. Begitu, Mbak Lina, kurang lebihnya. Oke, Dokter Pio, terima kasih untuk awal perbincangan kita di kesempatan pagi ini, dan silakan juga untuk sahabat Sonora di pagi ini yang mau bergabung bisa bertanya-tanya bersama Dokter Pio. Bisa SMS ataupun WhatsApp di 0817 5483200 ya. Sekali lagi di 0817 5483200. Nah, Dokter Pio, ini untuk tema kita kan kali ini terkait dengan vaksin COVID untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, kemudian langkah yang terbaru yang akan dilakukan untuk para ibu hamil dan ibu menyusui ini apa nih? Ya, jadi pertama adalah kita akan menentukan ya, ibarat kata itu waktu usia kehamilan berapa nih yang ibarat kata yang waktu terbaik ya untuk vaksinasi itu prinsipnya. Memang ada yang mengatakan usia 14 minggu sampai 33 minggu. Ada juga yang mengatakan 14 minggu sampai 35 minggu. Nah, tentunya ada pertimbangan kenapa dilakukan harus di atas 14 minggu atau di atas 35 minggu. Namun yang paling penting di sini adalah si ibu hamil ada baiknya memeriksakan diri dulu. Jadi setidaknya dia sudah kontrol, periksa istilahnya ANC, antenatal care, periksa hamil dengan dokter kandungannya dan coba diskusikan. Jadi artinya saat ini kondisi kehamilan saya seperti ini, tentunya dokter akan melihat kondisi ibu dan kondisi janinnya bagaimana, sehingga dengan melihat kondisi itu, dokter akan bisa merekomendasikan silakan kita mau lakukan vaksinasi atau tidak ya. Dan yang penting lagi di sini adalah vaksinasi ada beberapa macam ya. Terkadang saat dulu kan adanya Sinovac, sekarang ada yang AstraZeneca. Pada prinsipnya vaksinasi yang Sinovac ataupun AstraZeneca ini bisa digunakan ya, karena bagaimanapun kalau yang di Sinovac itu kan ada istilahnya virus yang inactivate atau dimatikan, jadi dia tidak akan menimbulkan gejala atau risiko infeksi yang pada si penerima vaksinasinya, sehingga pada prinsipnya silakan aja, yang penting ada kesempatan vaksinasi segera divaksin, namun tentunya pastikan kondisi kesehatan, kondisi kehamilannya dalam kondisi yang baik-baik saja, agar pada saat pelaksanaannya pun bisa aman dan lancar. Intinya seperti itu, Mbak Li. Oke, jadi untuk para intinya gimana, Dokter? Nggak perlu ragu-ragu untuk Nggak perlu ragu-ragu. vaksin, betul. Ya, jadi untuk kesempatan untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya, Dokter ya, yang mau bergabung untuk vaksin, kalau misalnya ada kesempatan berarti jangan sampai ditolak ya, Dokter ya. Betul. Sayang sekali. Karena kan banyak, mohon maaf ya, banyak hoax-hoax di luar katanya
nanti resikonya begini, bahkan ada yang mengatakan ini halal nggak dok, ini aman nggak dok. Dan saya sih memaklumi pasien itu kan tentunya ingin menjaga buah hatinya, menjaga kehamilannya dengan baik. Jadi dia pasti bertanya, ini aman nggak untuk kehamilan saya? Itu sangat sangat wajar ditanyakan, tapi insya Allah kita katakan insya Allah aman. Namun tentunya ya ada mungkin ada istilahnya pada saat dia akan vaksin akan ada pemeriksaan, istilahnya pengecekan yang dilakukan apabila dia mampu istilahnya masuk di kriteria yang memungkinkan untuk vaksinasi, bismillah aja, insya Allah semoga aman semua. Intinya begitu. Amin. Amin ya dokter ya. Oke dokter, kita akan jeda iklan dulu. Oke. Dan kami mengundang Sobat Sonora, silakan yang mau bergabung bersama Dr. Pio di kesempatan kali ini. Kirimkan saja SMS atau WhatsApp-nya di 0817 5483200. Sekali lagi ya di 0817 5483200. Kita akan kembali sesaat lagi. Ngomongan nggak apa-apa. Oke dokter, kita jeda iklan dulu dokter. Silakan Mbak. Ya. Oke. Dokter, ini nanti yang kira-kira dokter ada lagi nggak yang mau disampaikan biar nanti Lina tanyakan? Boleh. Saya sih ini aja Mbak, mengalir aja. Artinya misalnya gitu. ada dari apa? Kayak dulu kan saya ingat tuh kalau saya dulu kan sering siaran di Sonora waktu saya residen itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ya langsung masuk. Biasanya kan udah ada kan di chat box-nya atau SMS atau WA atau pakai apa ya dulu tuh pokoknya ngirim tinggal dibacain nanti kita jawab itu aja. Oke. Ya. Ya, sebentar dokter. Oke. Pak, HP-nya mana ya? Ini sini. Oke. Kalau ada SMS tolong ya Pak. Ya mungkin kalau mau di ini nanti konsep ini ya Mbak, boleh ditanyakan tentang protokol kesehatannya walaupun misalnya udah divaksin gitu ya, itu boleh ditanyakan. Terus ya kadang gejala-gejala juga boleh ya, nanti mengalir aja lah ya. Oke. Dokter, tapi sejauh ini sudah ada ibu hamil dan yang menyusui sudah divaksin dokter? Kalau menyusui sudah, kalau hamil ini sedang ya itulah tadi kan masih was-was gitu kan. Dan ini kan baru dirilis 22 Juni, belum lama ini kan. Jadi kadang tuh ya butuh sedikit sosialisasi. Jadi sebetulnya kan kayak dengan adanya event seperti ini kan sebetulnya itu suatu sosialisasi biar ibu hamil itu nggak takut, nggak ragu-ragu gitu loh Mbak. Oke, siap. Ini omongan ini. Belum? Oke. Satu iklan lagi, Lid. Satu Oke. iklan lagi. Satu lagi ya dokter ya iklannya ya. Boleh. Oke, siap-siap ya dokter. Oke Mbak, siap.
97,4 Sonora Yogyakarta. Oke, Sobat Sonora, kita kembali di program Teras Kota di kesempatan kali ini. Dan masih bersama Dr. Piu, kita akan lanjut obrolan kita di kesempatan kali ini bertemakan vaksin COVID untuk ibu hamil dan menyusui. Silakan untuk Sobat Sonora yang mau bergabung di 0817 548 3200, kami tunggu di 0817 548 3200. Dr. Piu tadi menyampaikan kalau tanggal 22 Juni kemarin ya dokter ya, ini diumumkan kalau vaksin bisa diberikan oleh ibu hamil dan menyusui ya dokter ya. Nah, kali ini melalui Radio Sonora kita juga akan sosialisasi untuk ibu hamil dan menyusui untuk tidak usah khawatir ya dokter, untuk mengikuti vaksin. Nah dokter, kalau untuk Sobat Sonora nih di kesempatan kali ini, kalau yang sudah vaksin ini dokter, baik itu untuk yang misalnya yang sudah vaksin ini kan yang sudah dijalankan ini baru yang ibu menyusui ya dokter ya? Ya sih, ya sekarang sih sudah jalan ya. Terutama kalau yang sudah hampir semua itu tenaga kesehatan ya kan, terus ke lansia gitu kan. Nah sekarang tuh kita baru istilahnya akan ke ibu hamil dan ibu menyusui. Namun yang ibu menyusui ini ya sudah beberapa sudah mulai tervaksin karena kan kalau hamil kan jelas ya Mbak Lina ya, jadi mungkin takut gitu kan. Tapi kalau menyusui kan mikirnya wah bayi saya sudah di luar gitu kan. Jadi sudah banyak yang mulai jalan gitu loh. Tapi ya kita katakan untuk ibu hamil pun insya Allah jangan ragu-ragu, segera vaksin, ada kesempatan segera lakukan vaksinasi. Intinya seperti itu. Namun saya mungkin perlu sedikit tekankan ya Mbak Lina bahwa vaksin ini ibarat kata sudah divaksin pun protokol kesehatan tetap harus dijalankan ya. Jadi bukan artinya kita vaksin itu sudah pasti terbebas ya. Jadi karena kalau misalnya dilakukan vaksinasi itu tuh mohon maaf potensi kena tetap ada apabila protokol kesehatan itu tidak dilakukan gitu kan. Nah, namun dengan divaksin tuh dia setidaknya terlindungi bahwa dia tidak akan mengalami gejala sampai gejala buruk gitu loh. Jadi kayak misalnya dia kena ya mungkin seperti kayak orang flu biasa ya mungkin gejala ringan dan nanti dia akan sembuh sendiri. Jadi itu yang harus kita sepakati di sini. Jadi bukan berarti loh saya udah vaksin kok saya kena gitu kan. Nah, ada potensi kena itu tetap ada. Kena tidak itu tergantung protokol kesehatan yang kita lakukan. Nah, dulu mungkin sahabat Sonora mungkin sering mendengar ada istilah 3M, ada 4M, ada 5M. Sekarang tuh sudah sampai 6M gitu ya. Jadi mungkin nambah terus nih M-nya ya. Yang penting angka COVID-nya turun, M-nya nambah lebih baik ya. M yang pertama adalah menggunakan masker gitu kan. Nah, saat ini sangat disarankan menggunakan masker itu tuh sekarang tuh disarankan adalah 2 lapis ya. Jadi kayak yang dipakai oleh Mbak Lina itu masker bedah. Nah, kemudian ada yang disarankan lagi di atas tuh ditambahin dengan masker kain gitu ya. Jadi artinya dia akan memberi proteksi yang jauh lebih tinggi daripada hanya masker tunggal seperti itu. Dan yang kedua adalah mencuci tangan. Nah, ini penting juga nih, mencuci tangan. Jadi kita menggunakan sabun dan air mengalir atau mungkin pakai hand sanitizer dan benar-benar dicuci itu benar-benar nggak cuma sabunnya dikit, airnya banyak, tapi benar-benar dilakukan. Jadi tangan kita itu benar-benar dibikin sampai berbusa gitu ya. Jadi benar-benar supaya istilahnya risiko penularan bisa kita tekan ya. Kemudian pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi ya sementara tidak dekat-dekat lah, kayak kita siaran gini pun juga nggak dekat-dekat ya. Jadi artinya menjaga jarak itu tuh ya supaya ya jarak aman supaya virus ini tidak saling tidak tertular. Karena ada suatu prinsip bahwa virus corona itu tuh bukan dia tidak bisa jalan-jalan sendiri, tapi yang memindahkan adalah kitanya, ya kan? Memindahkan kan adalah orangnya nih. Nah, sehingga menjaga jarak itu menjadi poin penting. Kemudian ada yang sekarang baru lagi adalah menghindari kerumunan. Nah, jadi mungkin kita lihat nih misalnya malam minggu atau malam kita jalan-jalan di Jalan Mangkubumi, Malioboro kan kita lihat banyak kerumunan kan. Nah, kadang itu tuh ya kita sebagai tenaga kesehatan yang ngelus dodo kalau orang Jawa bilang ya ngelus dodo. Waduh kok pada kerumun padahal potensi menular itu sangat besar. Terus yang berikutnya yang kelima adalah istilahnya menghindari mobilitas. Jadi kalau nggak perlu pergi, nggak usah kemana-mana, di rumah saja. Jadi nggak perlu yang harus saya dulu tiap pagi harus belanja di pasar, setiap hari saya harus
ke mall misalnya ya, nggak perlu pergi-pergi, nggak usah pergi, stay at home. Dan sekarang ada 6M. M yang keenam adalah menghindari makan bersama, yaitu. Jadi menghindari makan bersama ini penting karena orang mulai kalau makan bersama kan mau nggak mau buka masker kan, nggak mungkin kan. Pernah nyoba makan tanpa pakai masker kan nggak bisa kan. Nah, jadi bagaimanapun kan pasti membuka masker. Nah, jadi pada kesempatan itu entah teman makan kita atau kita berada di suatu tempat makan yang mungkin ada yang terpapar COVID, potensi itu bisa terjadi. Nah, harapannya kadang kan ya kita berusaha maksimal namun mungkin sempat ada yang loose, maksudnya ada yang tanpa sengaja kita terus mungkin terpapar, potensi terpapar itu ada, diharapkan vaksinasi ini nih bisa memberikan proteksi. Jadi artinya ya double protect, vaksinasi sudah melindungi kita, namun dengan risiko paparan itu misalnya terjadi, kita tuh misalnya mengalami COVID pun dia tidak akan sampai ke gejala yang ada perburukannya. Gitu. Dan mungkin saya sedikit menghimbau juga ya untuk ibu-ibu hamil, hati-hati, artinya segeralah lah intinya istilahnya untuk mendapatkan akses vaksin, dan terutama ibu-ibu saya katakan adalah apabila dia punya risiko, misalnya dia mohon maaf secara usia sudah di atas 35 tahun, itu penting juga. Terus kadang berat badannya berlebih gitu kan. Terus juga dia punya mungkin penyakit hipertensi, diabetes. Nah, itu tuh kita katakan sebagai ibu yang mempunyai risiko tinggi. Jadi diharapkan vaksin ini nih dipercepat. Jadi segera konsul, segera minta untuk mendapatkan jadwal vaksinasi. Terus yang hati-hati juga ibu-ibu hamil dan menyusui yang tenaga kesehatan yang mungkin kemarin waktu awal itu pada vaksinasi untuk tenaga kesehatan karena hamil kan dan mungkin hamil atau menyusui kan mereka belum bisa vaksin nih. Nah, jadi kalau ada kesempatan untuk vaksin ya segera ya. Terus tentunya di sini itu dengan dan berlaku juga untuk semua ibu hamil karena tadi saya katakan ibu hamil itu punya risiko ya lebih tinggi untuk misalnya terjadi istilahnya gejala pemberat pada apabila terinfeksi COVID-19. Begitu Mbak Lina. Oke, berarti untuk Sobat Sonora yang sudah vaksin juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya dokter ya. Nah, kuncinya di situ sih Mbak. Jadi karena ya tadi virus itu tidak bisa pindah sendiri. Yang bisa memindahkan ya kitanya. Kalau kita abai tidak menjalankan protokol ya sama aja. Oke, di 081754832000 kita akan sapa Sobat Sonora di kesempatan kali ya dokter ya. Ini ada yang bertanya nih dokter, dan ini ada Ibu Ina yang tanya, sebenarnya berapa besar dokter resiko ibu hamil dan menyusui itu terinfeksi virus corona? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa seberapa besar itu tuh sebetulnya konsepnya adalah tergantung perilaku kita gitu ya. Jadi artinya kalau perilaku kita adalah kita protokol kesehatan kita baik dan kita berada di lingkungan yang mana penerapan protokol kesehatan itu tuh baik sih sebetulnya risiko bisa kita minimalisir dan tentunya kita tertib dengan 6M. Namun kalau misalnya dia terprotek dengan vaksinasi dia akan lebih baik lagi. Intinya seperti itu. Jadi kalau ditanya seberapa besar tuh sangat relatif ya. Cuman yang perlu saya katakan, ibu hamil mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gejala pemberat apabila dia terinfeksi COVID. Itu kuncinya. Jadi artinya besar kecil tergantung orangnya, dan tentunya dia juga punya komorbid apa gitu ya. Jadi sangat relatif dan bagaimana dia memperlakukan prokesnya dengan baik gitu, Mbak Nina. Oke, terima kasih dokter dan sudah menjawab Ibu Ina di kesempatan kali ini dan masih ditunggu. Saya kan untuk Sobat Sonora yang mau bergabung masih di 081754832000 dan kesempatan kali ini kita masih berbincang-bincang bersama Dr. Piu ya. Dan untuk sahabat yang mau tanya silakan banget nih Dr. Piu. Nah, untuk kali ini dokter, kalau misalnya nih ada ibu yang sudah mendapat jatah gitu kan untuk vaksin itu kan, tapi dia khawatir gini, saya lagi hamil nih dokter, saya takut banget nih, apalagi saya asma gitu. Gimana dokter? Ya, betul. Makanya kan itu tuh hal yang sangat wajar ya. Jadi kadang tuh khawatir karena mungkin ada kondisi kesehatannya yang
dikhawatirkan ya, dan atau khawatir itu tuh nggak aman untuk janin yang dikandungnya, intinya seperti itu. Nah, sehingga yang saya boleh katakan adalah kalau kita ragu-ragu, makanya tadi bilang kita cek dulu nih, cek dokter. Jadi dokter tuh akan akan melihat problem-problemnya yang ada pada pasien tersebut, kondisi janinnya bagaimana, kemudian dia akan memberikan rekomendasi, dan tentunya kita datang tuh nggak bisa serta-merta datang langsung vaksin, namun akan ada semacam pemeriksaan awal yang dilakukan, sehingga di situ tuh akan dilihat istilahnya eligibilitas atau bisa atau tidak untuk dia menerima vaksinasi. Intinya begitu. Oke dokter, nanti kita akan sambung lagi dokter ya. Kita akan jeda terlebih dahulu di kesempatan kali ini, dan masih ditunggu. Silakan sahabat yang mau bergabung bersama kami di 0817 548320, dan SMS atau WhatsApp boleh, silakan kirimkan saja di 0817 548320. Dan tema kita kali ini adalah vaksin COVID untuk ibu hamil dan menyusui. Oke dokter, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali saat lagi. Siap. Bang, habis simbuan terus aku iklannya berapa? Masih ada 2 lagi. Masih ada 2? Apa? Iya. Berarti nanti Dokter Biu. Ya, siap. Ini nanti ada beberapa pertanyaan nih dokter. Ini ada satunya, apakah untuk ibu hamil bila setelah vaksin lalu demam, apakah nggak apa-apa itu dokter? Ya, nanti kita jawab. Itu kemudian ada lagi, ini saya baru melahirkan dan bayi saya sekarang usia 3 bulan. Apakah bisa vaksin dokter? Bisa lah Mbak. Oke. Itu 2 pertanyaan ya dokter ya. Ngomong-ngomong, Mbak Lina udah divaksin juga belum nih? Sudah. Udah ya. Jadi nanti kita ngomong-ngomong ternyata saya belum vaksin juga dok, gitu kan? Udah ya? Sudah. 2 kali ya? Sudah 2 kali. Semua kru sudah dok. Wah, alhamdulillah nih. Kru Sonora Smart sudah, kecuali 1 karena penyintas, jadi nunggu 3 bulan lagi. Oh, baik. Kalau kru semua sudah, penyiar dan operator semua sudah. Jadi penyiar aman, penyiar Sonora semua sudah, Smart FM sudah, operator sudah semua, admin sudah.
Saya sudah semua. Aman jadinya ya. Aman. Pakai Sinovac semua, Dok. Pakai Sinovac semua ya. Betul. Pas yang episode kemarin kan masih Sinovac. Betul. Yang ini ya, bulan-bulan apa? Maret itu ya? Iya, ada yang Maret, April, sampai yang kemarin ini terakhir Juni. Yang kedua kan Juni. Yang di JW di Marriott itu? Oh bukan, macam-macam sih teman-teman, ada yang lewat jalur guru. Kayak Lina ini ikut jalur guru. Kalau kami yang kru ikut jalur Pemkot. Oh gitu ya. Sekarang ini sih gencar banget ya, banyak yang ini tuh. Gimana? Mau baca itu sekarang mana? Nanti aja deh iklan berikutnya. Kurang berapa? Sedikit lagi. 30 detik lagi. Oke, siap. Oke, siap-siap ya dokter ya. Oke, 97,4 Sonora Jakarta kembali lagi. Kita akan lanjutkan obrolan kita di kesempatan pagi hari ini tentang vaksin COVID untuk ibu hamil dan menyusui. Gimana Sobat Sonora? Apakah Sobat Sonora sudah vaksin sampai dengan saat ini? Dan untuk kesempatan kali ini, silakan sahabat, kami masih tunggu untuk bergabung bersama kami di 0817 5483200. Kalau Dokter Piu pasti udah vaksin ya dokter ya, seperti di awal. Benar. Oke, dokter, kita akan jawab pertanyaan dari Sobat Sonora beberapa ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ini yang pertama ada Mbak Melani di Jogja. Ya. Dokter, apakah untuk ibu hamil bila setelah vaksin lalu demam, apakah nggak apa-apa itu dokter? Ya, baik. Terima kasih Mbak Melani pertanyaannya ya. Jadi memang reaksi orang itu kan beda-beda. Jadi ada suatu, kita harus sepakati ya bahwa apabila seseorang itu divaksin, tes gitu, disuntik gitu ya, tentunya tubuh kita akan bereaksi terhadap masuknya vaksin tersebut. Jadi kan prinsipnya adalah kerja tubuh kita adalah ada vaksin, jadi kita itu diperkenalkan nih, oh ternyata virus COVID itu seperti ini. Jadi tentunya badan kita itu akan bereaksi terhadap masuknya vaksin tersebut. Kadang reaksi orang itu kan beda-beda ya. Mungkin ada yang istilahnya dia tanpa gejala, kadang ada demam, kadang rasa-rasa katanya ada yang sedikit pusing, rasa menggigil atau apa, tiap orang reaksinya beda. Nah, tentunya kita akan lihat reaksi itu tuh ibarat kata, kalau itu tuh masih dalam suatu hal yang wajar sih kita tenang. Makanya kadang kan habis vaksin itu kan mungkin dulu Mbak Lina atau tim kru dari Sonora tahu habis vaksin kan nggak boleh langsung pulang tuh, suruh duduk dulu di monitoring kan sekitar 30 menit aman baru boleh pulang. Walaupun hati-hati kayak gitu terus jadi ngumpul-ngumpul kerumunan kan. Jadi sekarang tuh kan antri vaksin kan karena banyak kan jadi kerumunan. Itu juga PR juga nih, kita harus hati-hati. Nah, jadi kalau misalnya reaksinya itu tuh setelah 30 menit aman, dia pulang, kadang pulang tuh suka kadang demam, rasa nggak nyaman, tapi itu tuh insya Allah sih masih suatu reaksi yang wajar. Jadi nggak perlu khawatir. Namun kalau memang dirasa mengganggu sekali kan biasanya pada kartu itu kan ada call center yang bisa dihubungi kan. Jadi mungkin kalau dilihat itu tuh bisa menghubungi nomor mana apabila terjadi rasa tidak nyaman. Ya kalau memang mengganggu sekali silakan kontak. Tapi kalau misalnya ada gejala kayak demam aja sih, itu tuh masih kita katakan wajar. Kita mungkin banyak minum, kompres kita, ya insya Allah sih akan aman semua. Oke, sudah menjawab pertanyaan di kesempatan kali ini yang sudah bergabung ya Sobat Sonora. Terima kasih untuk Mbak Melani. Dokter, kita mau bergeser ke pertanyaan berikut, dokter. Ya. Oke, kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siska di kesempatan kali ini yang bertanya, Kak dokter, saya baru melahirkan bayi saya sekitar 3 bulan. Amankah saya untuk vaksin dan bagaimana prosedurnya agar saya bisa vaksin? Ya, baik. Jadi begini ya. Jadi kalau ditanya, insya Allah Bismillah sudah aman ya, karena
ibarat kata hamil aja sudah aman, apalagi menyusui saat ini kan. Jadi sudah insya Allah nggak perlu ragu-ragu lagi untuk divaksin, dan prosedurnya itu macam-macam. Jadi banyak sekali jalur-jalur yang bisa kita pakai. Kadang ada yang jalurnya lewat pemerintah kota, Pemkot, atau mungkin pakai lewat jalur misalnya dari tempat kerja. Kayak kami di Sarjito di UGM itu kan ada di data siapa yang belum, keluarganya juga bisa memasukkan, atau bisa juga dari lingkungan sekitar. Jadi artinya akses banyak jalur yang kita bisa gunakan ya, dan prinsipnya kita daftar aja, dan kita jangan ada kayak suatu keraguan-raguan. Namun saya perlu ingatkan, pada saat kita pergi untuk vaksinasi, kita sudah terdaftar, terjadwal, pastikan kita lakukan protokol kesehatan, karena saat seperti saat ini kita sering lihat pada saat orang nunggu vaksin itu jadi suatu kerumunan kan gitu. Dan tidak berarti dia sudah vaksin, otomatis vaksin langsung kebal kan, enggak. Jadi kan akan ada suatu proses dulu kan. Jadi setelah divaksin untuk terbentuk imunitas kan perlu waktu, dan artinya perlu juga vaksinasi kedua agar imunitasnya optimal. Sehingga saya pesan untuk yang ibu, coba tadi yang ibu yang baru menyusui ya, untuk Bu Siska ya, silakan akses. Sekarang banyak sekali jalur-jalur. Kalau dulu kan agak susah, harus daftar, harus menunggu di kontak, SMS. Kalau sekarang kan tinggal mendaftar, dan insya Allah sih saya rasa tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan akses itu. Yang penting kita segera daftar, dan pada saat berangkat untuk vaksinasi itu tuh ya usahakan benar-benar protokol kesehatan dijaga, menjaga jarak segala macam, dan protokolnya harus optimal. Insya Allah sih aman, jadi nggak perlu khawatir. Oke, Ibu Siska sudah dijawab ya oleh Dr. Pio di kesempatan kali ini. Dokter, kita jawab satu lagi pertanyaan yang sudah bergabung kali ini. Kita akan menyapa Mbak Rini. Selamat pagi Mbak Rini ya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mbak Rini menyampaikan begini, dokter, saya jujur takut kalau harus vaksin, karena saat ini saya belum vaksin karena saya sering sesak nafas, bahkan saya sering harus ke rumah sakit kalau saya nafasnya benar-benar lagi susah sekali, dokter. Nah, kalau saya tidak vaksin, resikonya bagaimana ya, dokter? Ya, jadi ini pertanyaan menarik ya, Mbak Rini ya. Jadi artinya begini, sesak itu kan sebetulnya adalah suatu gejala ya. Jadi artinya gejala itu muncul underlying, tentunya ada penyebabnya di balik sesak itu. Jadi kan konsepnya gini, sesak adalah gejala yang muncul, dia ada penyebab yang ada di belakang yang menyebabkan sesak, itu prinsipnya. Sehingga kalau saran saya, Mbak Rini, saya sangat memahami Mbak Rini mungkin khawatir, wah nanti habis divaksin tambah sesek gitu kan. Pikiran-pikiran seperti itu sangat manusiawi, sehingga yang saran saya adalah Mbak Rini lakukan pengecekan untuk melacak sesak ini penyebabnya apa. Mungkin saja dia mungkin, mohon maaf, ada asma, mungkin juga ada pemberat-pemberat lain, mungkin juga ya memang hanya kadang tuh faktor khawatir loh, kadang kita tuh khawatir stres sedikit jadi agak napasnya berat gitu kan. Jadi biar dokter itu mencoba mengakses. Kayak kami di Sarjito ada kayak layanan untuk medical check up, bisa lakukan pemeriksaan di situ. Jadi tentunya dia akan dicek itu karena apa, dilacak gitu kan. Nah tentunya setelah terasses penyebabnya apa, kemudian pada saat itu mungkin dokter akan memplanningkan untuk diberikan treatment kalau memang diperlukan. Nah pada saat itu silakan ditanyakan, saya saat ini dengan kondisi yang existing yang ada saat ini, kira-kira saya vaksin itu aman atau tidak. Tentunya dokter yang akan memutuskan untuk kondisi tersebut. Intinya seperti itu. Dan mungkin kita harus hati-hati. Saat ini itu kan angka COVID itu kan tinggi sekali. Banyak zona-zona merah kan. Jadi tolonglah kita jangan sampai karena ketakutan kita akhirnya tidak divaksin, kita malah tidak sengaja terpapar COVID, itu akan jauh lebih berisiko. Jadi memang kita harus bijak betul ya, Mbak Lina ya, dan teman-teman semua, bahwa kalau memang vaksin itu dia mempunyai efek protektif ya, istilahnya protektif, tetapi ya kita jangan sampai kita takut, kita ragu, akhirnya yang harusnya kita tervaksin dan terprotek, akhirnya tidak bisa terprotek karena kita takut untuk vaksin. Gitu.
Terima kasih dokter dan terima kasih Mbak Rini sudah bergabung di kesempatan kali ini dan sudah dijawab ya pertanyaannya. Dan untuk Sobat Sonora kita masih ada satu sesi lagi yang mau bergabung silakan masih ditunggu SMS dan WhatsApp-nya di 0817 5483200. Sekali lagi ya di 0817 5483200. Dokter kita jeda iklan dulu. Oke. Ya satu lagi Sobat Sonora kita akan kembali. Satu lagi. Dokter, Ya, gimana Mbak? nanti saya baca iklan satu dokter, terus habis itu kita masuk ya dokter ya. Oke, siap. Oke, dan ini sesi terakhir dokter. Nanti kayaknya sudah dijawab semua pertanyaannya dokter. Nanti lebih ke dokter aja, himbauan kembali dokter bagaimana gitu ya dokter ya. Siap, siap. Sudah mau selesai. Iya, cepet juga ya. Iya. Nggak terasa kok. Nggak terasa ya. Langsung. Kayak, oh, tahu-tahu udah mau sejam aja. Sobat Sonora tempatnya gila bola hanya di MNC Vision ya. Dan kini saatnya menikmati Euphoria Pesta Bola Dunia 4 tahunan. Saksikan semua 51 pertandingan UEFA Euro 2020 eksklusif di MNC Vision. Hanya dengan tambah paket soccer mulai dari 90 ribuan, kamu bisa menikmati keseruan UEFA Euro 2020 dan AFC sampai final hingga 6 bulan. Dapatkan juga bonus ratusan channel senilai 2 jutaan. Jadi buruan di langganan sekarang karena ada kesempatan memenangkan undian UEFA Euro 2020 dengan hadiah sepeda motor, sepeda lipat dan spin voucher loh ya. Periode undian berlaku hingga 12 Juli ini. Jangan sampai ketinggalan Euforianya. Info hubungi di 021 21 500 900 atau kunjungi di www.mncvision.id. Oke, Sobat Sonora dan Dokter, kita akan lanjut perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya. Dokter, ini udah sesi terakhir, dokter. Ya, baik. Dilanjut, dokter, ada yang masih tertinggal yang mau disampaikan ke Sobat Sonora? Ya, baik. Ini kalau saya bilang ini kesempatan yang sangat baik ya, para ibu hamil, sahabat Sonora ya. Jadi artinya ini berita baik yang tentunya semua orang itu kita harus ibu hamil itu tuh menganggap ini suatu mungkin jalan dari Allah ya, jalan dari Tuhan untuk membantu kita agar kita menjalani kehamilan kita itu dengan baik dan lancar, terproteksi juga dari COVID-nya. Ya, hati-hati juga kan sekarang banyak zona merah seperti saat ini. Jadi artinya tolonglah saya menghimbau jangan takut ya, insya Allah aman dan halal ya kan. Kadang saya pernah juga mendengar dikatakan bahwa nggak berani vaksin karena ada babinya katanya. Waduh, bingung juga karena haram gitu kan. Itu sudah dipastikan aman dan halal gitu kan. Sehingga tolong ya para ibu hamil segeralah, kalau orang Jawa bilang cancut tali wondo, jadi artinya bergerak mencari kesempatan, mencari peluang, daftarkan, masukkan nama untuk terdaftar untuk mendapatkan vaksinasi ya, dan juga ditanya vaksinasi terbaik apa. Yang penting yang sudah direkomendasikan pemerintah itu jelas insya Allah sudah aman dan baik ya. Saat ini ada Sinovac, AstraZeneca, walaupun akan ada yang katanya Pfizer atau Moderna pun akan masuk, tapi belum tahu kapan. Sehingga yang ada ini, jadi kadang kan ada yang mengatakan, pakai mohon maaf merek tertentu, misalnya Sinovac kok dikatakan
efektivitasnya rendah. Nah, kita artinya lebih baik segera tervaksin. Saya mau tunggu yang Pfizer, nah, padahal risiko menunggu sampai kapan kan nggak tahu. Jadi apa yang ada kita terima, segera daftarkan diri, dan mungkin boleh kita periksakan kehamilan kita biar aman semuanya. Kemudian segeralah datangi tempat vaksinasi, dan sambil menunggu giliran vaksinasi pun ingat protokol kesehatannya dijaga ya. Tadi 6M ya saya sudah katakan, jadi saya ulangi sekali lagi biar ingat semua. Satu adalah menggunakan masker. Saat ini masker double sudah direkomendasikan ya. Jadi kayak masker bedah mungkin ditambah dengan masker kain, itu juga saya rasa tidak sulit. Kalau dulu kan nyari masker susah, sekarang masker banyak sekali. Masker bedah kemudian ditambah masker kain akan memberi proteksi yang lebih. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan yang benar tentunya, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi atau mengurangi mobilitas, dan yang terakhir adalah menghindari makan bersama, kumpul-kumpul sambil makan bersama. Nah, protokol kesehatan ini diterapkan seoptimal mungkin, tunggu vaksin, dan saya perlu katakan tidak berarti sekali vaksin Anda pasti terprotek gitu ya. Vaksin adalah suatu ikhtiar kita untuk melindungi supaya kita terhindar dari perburukan. Nah, tapi kuncinya adalah protokol kesehatan yang optimal inilah yang akan membuat kita bisa melewati kondisi dengan baik pandemik ini, dan kita berharap dengan cakupan vaksinasi yang bisa mencapai 70% seluruh warga negara Indonesia ini tervaksinasi, kita bisa mendapatkan herd immunity atau kekebalan komunitas, sehingga diharapkan ya kita harapan untuk pandemik COVID-19 ini bisa segera berlalu. Begitu, Mbak Lina. Ya. Oke dokter. Dokter, untuk sobat sonora sekarang kan banyak yang sudah vaksin ya dokter ya. Dan mungkin ada yang kurang paham atau mungkin nyantai, aku udah vaksin nih dokter gitu kan. Aku mau main seenaknya sendiri gitu, mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Mungkin dokter kali ini bisa kasih kembali ke informasi ke sobat sonora, walaupun kita sudah vaksin, pentingnya kita harus bagaimana nih dokter? Ya, betul. Kadang hal-hal seperti itu ya seringkali terjadi ya. Merasa kalau udah divaksin tuh pasti kebal gitu ya. Jadi ya banyak juga orang yang sudah tervaksin tuh kena apabila dia abai akan protokol kesehatan gitu ya. Jadi memang saat ini memang belum waktunya kita bisa euforia kayak di negara-negara kayak di Selandia Baru, di Amerika. Mereka kan ibarat kata sudah mulai bahkan di Wuhan pun, di asalnya corona ini pun juga dia sudah lebih kendor, sudah tidak strict kayak di negara kita. Bahkan Singapura tetangga kita aja sudah mengatakan ingin hidup berdampingan dengan COVID kan gitu kan. Namun mungkin negara kita belum bisa seperti itu untuk saat ini, karena ibarat kata ya kita memang masih dalam kondisi ya masih harus prihatin dulu, tertib protokol kesehatan dioptimalkan, dan tentunya cakupan vaksinasi itu akan makin meluas, sehingga nanti akan ada waktunya kita akan bisa ya kumpul-kumpul. Jadi kayak sekarang silaturahminya ya mungkin pakai Zoom seperti ini, pakai online. Jadi belum waktunya kita mengatakan menang melawan COVID-19. Sabar, berikhtiar terus, semoga pandemi ini segera berlalu. Begitu, Mbak. Amin ya dokter ya. Dokter, masih ada waktu nih dokter kita di kesempatan kali ini. Bisa kasih gambaran nih dokter ke sobat sonora kondisi daerah istimewa Yogyakarta nih terkait dengan COVID-19 gimana nih dokter? Ya, kalau misalnya kondisi saat ini kan dia turun naik ya Mbak ya. Jadi artinya kayak Sleman ada yang masuk zona merah, ada yang oranye gitu kan. Tapi memang kita lihat yang seperti kemarin hari Sabtu Minggu UGD pada penuh ya kan, UGD beberapa rumah sakit besar penuh semua, tidak bisa menerima pasien. Jadi bahkan kami di Sarjito aja sempat membuka kayak tenda khusus tambahan apabila karena peningkatan pasien COVID ini. Jadi artinya yang harus saya tekankan ini COVID ini nyata, dan COVID itu tuh deket gitu loh. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kita potensi dia bisa membawa dan menyebarkan COVID itu cukup besar. Sehingga memang ibarat kata ini nih ada suatu hal yang sebetulnya terbalik. Waktu awal dulu, bulan Maret 2020, saat COVID masih jumlahnya masih sedikit, ya kan,
orang sudah pada lockdown semua. Waktu itu kan mungkin sehari penambahannya cuma tidak banyak lah. Sekarang bayangkan penambahan hariannya 20.000 orang. 20.000 orang setiap hari ini, di beberapa hari ini nambahnya itu segitu banyaknya. Jadi malah saat ini tuh malah mungkin karena sudah lama, jadi akhirnya kita agak kendor gitu loh kan. Jadi kan, wah mungkin ya udah jenuh mungkin saya percaya. Tapi artinya jangan sampai malah salah kaprah di saat masih COVID-nya angkanya masih rendah kita kenceng lockdown-nya, kenceng protokolnya, nggak keluar, kampung-kampung ditutup. Saat sekarang ini yang harusnya kondisi itu dilakukan. Jadi sebetulnya saat ini nih yang benar-benar kita harus maksimalkan semua, benar-benar stay at home agar istilahnya itu tuh ya satu beban untuk angka COVID tidak semakin bertambah, dan yang kedua jelas ya kita berharap kita, keluarga kita, lingkungan kita terprotek. Ingat rumah sakit udah ya kami tenaga kesehatan rumah sakit itu tentunya udah mulai ya kembang kempis, kita ruangan juga nggak ada, kapasitas tenaga SDM-nya juga, fasilitas kayak oksigen juga kemarin sempat dikatakan langka kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh yang menyebabkan kita harus bekerja bersama. Masyarakat lakukan prokes, kami di level tenaga kesehatan akan membantu apabila terprotek, tapi jangan mereka kendor kembali ke kita, kitanya juga sampai kewalahan. Kita kan semua manusia biasa ya, berusaha bersama sehingga kerjasama antara masyarakat, tenaga kesehatan menjadi sangat penting. Tolong protokol kesehatannya dimaksimalkan, gitu. Oke, ingat ya Sobat Sonora, seperti yang disampaikan Dr. Piyu. Dokter, kalau misalnya ada dari Sobat Sonora lagi mendengar kita dan kebetulan lagi isolasi mandiri nih dokter, bisa disampaikan ke Sobat Sonora apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kalau kita isolasi mandiri, dokter? Ya, baik. Isolasi mandiri itu jadi kadang tuh kan bingung dia mau ngapain ya, disuruh isolasi mandiri. Jadi supaya isolasi mandiri itu tuh satu yang paling penting itu dia mengisolasi diri, intinya supaya dia tidak sampai menulari ke keluarganya atau ke orang yang lebih banyak. Itu prinsip yang pertama. Jadi isolasi itu seperti itu satu. Terus yang kedua, pada saat dia isolasi mandiri itu tuh ya dia sebetulnya diharapkan memonitor kondisi kesehatannya, ya kan. Bahkan ada beberapa yang bisa menghubungi dokternya kalau ada keluhan. Jadi dia itu memonitor. Terus yang ketiga adalah pada saat dia isolasi mandiri itu sebetulnya yang terpenting adalah dia tingkatkan imunitasnya. Buatlah kesempatan agar dia bisa istirahat cukup, makan teratur, agar sistem imunnya itu tuh optimal sehingga sistem imunnya ini bisa melawan COVID yang ada di tubuhnya, prinsipnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah hindari stres ya, hindari stres. Karena kalau kita stres otomatis, wah saya isolasi, saya stres, nanti saya begini, malah imunitasnya akan turun. Jadi kita percaya aja, oke, bahwa saat ini saya sedang isolasi, kondisi saya selalu berpikiran positif. Jadi jangan sampai kita stres itu. Dan yang terakhir ya, dan yang paling penting adalah kita berdoa terus pada Allah, kita berdoa minta perlindungan. Karena kondisi kayak gini nggak ada yang meminta, ya yang bisa menolong kita hanya Tuhan kita. Intinya seperti itu. Jadi jangan sampai stres ya kalau misalnya sedang isolasi gitu ya, Mbak Lina ya. Oke, jangan sampai stres ya dokter ya. Mungkin Betul. itu sangat sulit ya dokter kalau misalnya ada Sobat Sonora isolasi mandiri gitu ya. Dan ingat ya, seperti yang disampaikan Dokter Piyu di kesempatan kali, siapa tahu ada Sobat Sonora lagi menyimak ya dokter ya, dan betul lagi isolasi mandiri ini. Nah dokter, di terakhir kali ini dokter, sekali lagi nih pesan untuk Sobat Sonora yang lagi menyimak kita, untuk Sobat Sonora agar tidak khawatir untuk ikut vaksin, terutama sekarang ini sesuai dengan tema kita untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Ya, baik. Mungkin saya katakan, insya Allah ya, pasien-pasien kami, ibu hamil, ibu menyusui, ya, ibu hamil dan ibu menyusui yang tenaga kesehatan. Tadi juga saya katakan ibu hamil yang mempunyai faktor risiko, misalnya usia di atas 35, gitu kan. Nah, tentunya ini nih ada suatu berita baik, peluang baik untuk kita bisa lebih optimal ikhtiar kita untuk melawan COVID. Selain yang tadi 6M diterapkan, segeralah ambil kesempatan untuk vaksinasi. Bukan bagaimana, karena bagaimanapun kondisi ibu hamil itu dia mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk kejadian mengalami perburukan apabila terkena COVID. Intinya seperti itu. Sehingga ambil peluang, nggak usah pilih-pilih, semua vaksin asal sudah dinyatakan
aman, insya Allah aman. Tentunya silahkan sangat boleh konsultasi dengan dokter, konsultasi pada saat akan melakukan vaksinasi itu sangat-sangat diharapkan. Pastikan kondisi kehamilan dan janinnya baik semua dan segeralah vaksinasi. Dan tentunya pergi saat vaksinasi jangan sampai kendor dari protokol kesehatan. Jangan sampai kita berangkat vaksin malah karena berkerumun malah terpapar di situ. Itu yang kita harus hati-hati. Begitu kurang lebihnya. Dan tetap semangat ya. Insya Allah pandemi. Tetap semangat. berlalu. Oke. Dr. Pio, terima kasih sekali untuk pagi hari ini. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya dan tetap semangat ya. Salam Oke. sehat semuanya. Dr. Pio, semoga sehat selalu ya dokter ya. Terima kasih. Dan Sobat Sonora juga terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini di teras kota kita bersama Dr. Pio dari Rumah Sakit Sarjito, dan tema kita adalah vaksin COVID untuk ibu hamil dan menyusui. Terima kasih untuk kebersamaannya. Lina Puspita pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.